Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman Santoso dari kelas 2E Manajemen dengan nomor NIM B1A220172. Di sini saya akan mempresentasikan ceramah yang berjudul tentang pergaulan anak muda zaman sekarang. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan pada kita. Semoga kita termasuk hambanya. Semoga kita termasuk dalam syafaat dan anugerahnya. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang melawan para musuh dengan tegak kalimat La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang bagaimana pergaulan zaman sekarang. Hadirin, saat ini pacaran telah dianggap sebagai hal yang wajar ataupun lumrah bagi kalangan orang. Bahkan tampaknya orang yang tidak pacaran dianggap kuno, lucu, dan tidak gaul. Nauzubillahi min dzalik. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak mempunyai pacar layaknya orang lain. Padahal sejatinya pacaran adalah salah satu bentuk dosa yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang melindungi umatnya, dan perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahiyas wa asabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi, kalau ada yang saat ini berpacaran, akan jauh lebih baik jika disudahi hubungannya. Karena hubungan tersebut sangat dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah, adanya larangan mendekati zina merupakan bukti bahwa Allah sangat menjaga hambanya dari perbuatan yang haram dan akan memasukkannya kepada pintu neraka yang paling dalam. Dan sebagai pemeluk agama tersebut, kita harus mengindahkan setiap larangan yang ditetapkan. Jika pacaran dilarang, larangan apakah yang harus kita patuhi selain itu? Tentunya banyak sekali. Tetapi yang saya akan bahas di sini adalah tentang pacaran dalam Islam. Lantas, apakah manusia tidak diperbolehkan jatuh cinta? Tentu saja boleh, dalam tafsiran yang benar dan menurut syariat Islam tentunya. Hanya saja, kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarangnya, agar kesucian cinta tetap terjaga. Apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga cinta tersebut? Jadi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga cinta yang kita miliki. Pertama adalah mempunyai niat yang baik. Semua orang ataupun semua hal yang kita lakukan tentunya harus diawali dengan niat yang baik dan niat yang tulus. Jika niat kita dari awal itu tidak baik, maka kesananya juga akan tidak baik. Dan itu pun termasuk ke dalam jatuh cinta, yaitu mencintai seseorang dengan cinta yang sesungguhnya, bukan karena nafsu. Sebagai manusia, nafsu adalah hal yang wajar karena kita dibentuk tidak seperti hewan yang tidak mempunyai nafsu berlebih. Kita manusia yang mendapatkan nafsu seperti untuk nafsu makan ataupun nafsu yang lain. Tetapi kita jangan salah kaprah untuk dalam perspektif nafsu. Nafsu dengan fisik seseorang atau dengan hartanya itu juga tidak baik. Karena bagaimanapun fisik akan berubah dan kaya tak akan selamanya. Keutamaan cinta dalam agama Islam adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya pacaran adalah pintu menuju perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak ada habisnya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tema ini akan menjadi sangat penting untuk kita angkat ke dalam ceramah yang akan saya sampaikan hari ini. Berikut saya akan menerangkan ada cara selanjutnya, yaitu menundukkan pandangan.
Ketika mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut dengan sewajarnya, yakni tidak berlebihan, dan kita harus menundukkan pandangan, baik itu terhadap orang yang kita cintai ataupun orang lain yang bukan mahram kita. Maka dari itu berjuanglah dengan kesabaran untuk mendapatkan pasangan yang halal. Ketiga, memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, maka Allah akan datangkan jodoh yang terbaik. Karena bisa saja orang yang kita cintai bukan jodoh kita, ya kan? Dan perlu diingat pula bahwa Allah akan menjodohkan orang baik dengan orang baik, seperti cerminan diri kita masing-masing. Mungkin kita akan disatukan dengan orang yang juga terus memperbaiki diri, sama halnya dengan kita terus memperbaiki diri sendiri dan akan mendatangkan pasangan yang terbaik untuk menemani hidup kita. Sekian dari ceramah saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ambil baiknya dan jauhi buruknya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.